Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Offering A24 ingin mereview kelas kami yaitu Bootcamp Photoshop Fundamental for Creative. Sebelum kami melanjutkan ke materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Ardiansyah. Saya Aikal Irfan Noviansyah. Saya Vanisha Diarifah. Saya Zara Safira. Saya Zahra Yuliandini. Pengantar kelas di dalam bootcamp kami yaitu untuk mahasiswa pemula untuk penguasaan Photoshop. Di dalam kelas ini mengkombinasikan video instruksi, materi tertulis, dan juga tugas praktik. Tentunya tujuan pembelajaran kami adalah mengenalkan interface Photoshop, memahami fungsi tools dasar, mengelola layer, dan melakukan retouching, serta yang terakhir adalah menyimpan karya dalam format JPEG, PNG, atau PSD. Secara struktural, kelas ini dibagi menjadi 4 sesi utama. Sesi pertama fokus pada pengenalan antarmuka dan tools dasar Photoshop. Mahasiswa diperkenalkan pada workspace, panel, serta beberapa tools seleksi dan transformasi yang paling sering digunakan. Di sesi kedua, membahas teknik editing foto untuk keperluan portofolio. Pada bagian ini, peserta diajak memahami perbedaan antara retouching dan manipulating foto, disertai contoh visual dan panduan langkah demi langkah untuk memperbaiki kualitas gambar. Kemudian di sesi ketiga beralih ke topik pembuatan poster sederhana. Materi menekankan prinsip dasar desain grafis seperti komposisi, hierarki visual, tipografi, dan pemilihan warna. Peserta diberikan contoh poster dan materi pendukung untuk membantu menerapkan konsep tersebut. Di sesi keempat membahas finalisasi dan publikasinya. Di sini dijelaskan cara menyimpan file dalam berbagai format seperti PSD dan PNG, serta bagaimana menyiapkan mockup produk sehingga desain tampak lebih realistis dan siap ditampilkan dalam portofolio. Selanjutnya pada aktivitas asesmen dan UX. Dari sisi aktivitas dan asesmen ini, Bootcamp sudah menyediakan beberapa bentuk evaluasi. Pada pertemuan pertama ada kuis singkat, kemudian pada pertemuan kedua ada forum diskusi. Selanjutnya juga ada tugas pengumpulan hasil editing foto sebagai latihan penerapan konsep retouching dan manipulasi, dan juga tugas akhir markup atau refleksi karya. Pengalaman pengguna ini dari LMS tampak cukup baik karena tampilan halaman khusus terorganisasi dalam beberapa selection yang sesuai sesi sehingga alur belajarnya terasa runtut. Video pembelajaran diintegrasikan langsung dalam halaman disertai deskripsi singkat dan instruksi serta fitur penanda mark as done yang membantu mahasiswa membantu progres belajar. Selanjutnya ada kelebihan. Secara umum terdapat beberapa kelebihan yang kami identifikasi dari LMS yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu alur materi dari basic hingga finalisasi itu cocok untuk pemula. Jadi sangat membantu peserta yang benar-benar awal dalam menggunakan Photoshop. Yang kedua ada penggunaan contoh visual dan tutorial praktis yang membuat penjelasan terasa konkret dan mudah untuk diikuti. Dan yang ketiga ada tugas bertahap mendorong praktik dan portofolio. Jadi mendorong mahasiswa untuk benar-benar mempraktekkan keterampilan yang dipelajari dan menghasilkan artefak portofolio. Dan yang keempat ada antarmuka LMS yang rapi dan user friendly. Next. Namun demikian, kelas ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya ada interaksi terbatas pada sesi chat terjadwal. Jadi interaksi sinkron antara pengajar dan mahasiswa itu relatif terbatas pada sesi diskusi mendalam atau umpan balik langsung terhadap karya masih dapat ditingkatkan. Yang kedua, ada umpan balik dan diskusi terhadap karya yang belum maksimal. Next.
Selanjutnya yaitu rekomendasi. Kami menyusun 2 jenis rekomendasi. Pertama, rekomendasi bagi calon peserta. Bootcamp ini sangat kami sarankan untuk mahasiswa pemula yang ingin memahami dasar-dasar Photoshop dan membutuhkan panduan langkah demi langkah untuk menghasilkan karya yang layak masuk portofolio. Struktur materi yang runtut dan tugas praktik yang jelas membuat kelas ini cukup ramah bagi pemula. Kedua, yaitu rekomendasi bagi pengembang kelas. Kami menyarankan agar seluruh materi pendukung yang masih tertutup dapat diaktifkan dan dilengkapi dengan contoh proyek tambahan. Misalnya, desain konten media sosial. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika disediakan ruang diskusi atau forum khusus untuk mengunggah dan mengomentari hasil karya, sehingga proses umpan balik menjadi lebih kaya dan interaktif. Next. Sebagai penutup, kami menilai bahwa Bootcamp Photoshop Fundamental for Creative berhasil memberikan fondasi yang solid bagi mahasiswa yang ingin memulai perjalanan di bidang desain grafis dan pengolahan gambar digital. Kelas ini tidak hanya memperkenalkan tools, tetapi juga mengarahkan peserta untuk menghasilkan karya nyata yang dapat digunakan sebagai bagian dari portofolio. Kami berharap analisis ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengembang kelas, sekaligus referensi bagi mahasiswa lain yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti bootcamp ini. Terima kasih telah menyimak video review evaluasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.